berdasarkan daftar hadir anggota Dewan yang terhormat, dari 44 orang anggota Dewan hadir saat ini, 31 orang anggota Dewan, tidak hadir 13 orang anggota Dewan. Pelaksanaan mutasi pejabat eselon 3 dan 4 di pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara harus memenuhi standar kompetensi dan memprioritaskan aparatur sipil negara yang sudah lama bekerja, khususnya di Lampung Utara, yang belum pernah diberi kesempatan untuk menduduki posisi jabatan eselon 3 dan 4. Dengan tidak mengedepankan penilaian slide and slide, suka dan tidak suka, serta pejabat-pejabat tersebut harus berdomisili di Kabupaten Lampung Utara. Tidak mengimpor pejabat dari luar Kabupaten Lampung Utara. Belum terlaksananya prajabatan bagi 165 CPNS tahun 2018 dan 59 CPNS tahun 2020. Pembayaran beban kerja aparatur sipil negara belum disesuaikan dengan standar layanan minimal. Penempatan posisi inspektur Kabupaten Lampung Utara belum memenuhi prosedur. 1.2 Satuan Polisi Pamong Praja, PPNS yang bertugas di Sekretariat Satpol PP masih sangat sedikit. Hal tersebut menyebabkan tidak terlaksananya penegakan perda-perda sehingga menghambat peningkatan pendapatan asli di Kabupaten Lampung Utara. Tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil di inspektorat belum sebanding dengan kinerjanya. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan internal dan pengendalian kebijakan belum menunjukkan hasil kerja yang maksimal. 1.4 BPMPD, program peningkatan partisipasi peningkatan masyarakat desa dalam membangun desa belum menunjukkan capaian kerja yang baik, akan tetapi serapan anggaran telah mencapai 100%. Jambore kader PKK belum menghasilkan kader penggerak yang baik, perlu dilakukan evaluasi program tersebut. 2. Bidang perekonomian atau keuangan, mitra kerja Komisi 2. Pertama, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara dalam hal ini BPKA agar di tahun-tahun mendatang dapat lebih memaksimalkan penyerapan realisasi anggaran pada semua perangkat daerah sehingga target kerja yang direncanakan dapat tercapai. 2. Agar penggunaan dana rekopusi oleh Satgas COVID-19 dapat lebih transparan dan tepat guna. 3. Untuk mengukur keberhasilan pendapatan asli daerah, tidak cukup hanya membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan rencana anggaran, tetapi harus diperhitungkan potensi penerimaan pendapatan asli daerah. 4. Dari sisi belanja yang disajikan terdapat kesan formalitas dan copy paste dari tahun-tahun sebelumnya. 5. Ketidakhadiran perangkat daerah, BPKA dan Dinas Perikanan dalam pembahasan LKPJ Bupati tahun anggaran 2020 sangat disesalkan. Kiranya saudara Bupati dapat memberikan teguran agar hal-hal tersebut tidak terulang di kemudian hari. 3. Bidang pembangunan
infrastruktur mitra kerja Komisi 3. Pertama, Dinas Perhubungan. Peningkatan pendapatan asli daerah di Dinas Perhubungan dan memperbaiki retribusi. Dinas Lingkungan Hidup. Kendaraan-kendaraan dinas yang dibawa oleh pejabat yang telah dimutasi ke perangkat daerah lainnya harus segera dikembalikan. Masalah sampah di Lampung Utara sangat meresahkan masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan anggaran yang telah terserap. 3. Dinas Kominfo. Segera mencari solusi terhadap permasalahan media-media massa yang sudah berlarut-larut sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku. 4. Dinas Perumahan dan Pemukiman. Dinas Perumahan dan Pemukiman, pendataan bedah rumah oleh Perkim harus sesuai dengan kebutuhan nyata yang ada di lapangan. 5. PUPR. DPRD meminta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini PUPR, untuk melakukan survei ruas jalan yang ada di Lampung Utara untuk diusulkan mendapat DAP tahun anggaran 2021-2022. Bidang ekstra, kesejahteraan masyarakat mitra kerja Komisi 4. Mencermati dan membahas LKPJ Bupati terhadap beberapa rekomendasi. Pertama, kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Riyakudu belum maksimalnya dalam melayani masyarakat. Hal ini disebabkan karena anggaran yang sangat kecil, penyediaan obat yang sangat terbatas, dan belum terbayarnya honor supir ambulan dan tenaga honor tenaga belut, sehingga menimbulkan pelayanan masyarakat yang kurang maksimal. 2. Dinas Kesehatan. Belum maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada masyarakat melalui puskesmas. Hal ini dapat kita lihat banyaknya puskesmas yang belum memiliki IPAL yang memenuhi standar. Kurangnya koordinasi antara Satgas COVID-19 dengan Dinas Kesehatan sehingga menimbulkan pelayanan COVID-19 yang belum maksimal di Kabupaten Lampung Utara. Pengendalian pengadaan bilik disinfektan tidak berjalan sesuai sebagaimana mestinya karena harga pembuatan yang cukup tinggi. 3. Dinas Pendidikan. Perlu ada pembinaan yang profesional di antara sekolah-sekolah dari tingkat SD, SMP yang kualitasnya masih di bawah rata-rata. Diharapkan terjadi peningkatan kualitas pada sekolah-sekolah SD, SMP yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Lampung Utara. Sekolah-sekolah yang terdampak COVID-19 belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah, sehingga proses belajar mengajar secara daring tidak berjalan dengan maksimal. Ditambah permasalahan banyaknya kepala sekolah yang belum didefinitifkan, walaupun kemarin sudah dilantik oleh Kepala Dinas Pendidikan. 4. Disdukcapil. Pelayanan Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil belum maksimal, terlihat dari banyaknya keluhan masyarakat terhadap pembuatan akte kelahiran, kartu keluarga, serta KTP. 5. Dinas Pemuda dan Olahraga. Tidak ada prestasi yang dicapai oleh Dispora karena kurang koordinasinya antara Dispora dan KONU dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Saudara Ketua, selesainya seluruh tahapan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Lampung Utara tahun anggaran 2020 ini, maka selanjutnya
rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lampung Utara yang diberikan kepada pemerintah Kota Lampung Utara akan kami tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mudah-mudahan berbagai upaya yang telah kita lakukan bersama ini dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Lampung Utara yang aman, agamis, maju dan sejahtera mendapatkan barokah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Demikian penyampaian pendapatan akhir Bupati Lampung Utara atas hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Lampung Utara tahun anggaran 2020 yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Dari Lampung Utara, tim liputan melaporkan untuk Tiada Tara TV.